Gimana kalau saya bilang kunci sukses bisnis zaman sekarang itu tersembunyi di dalam sebuah kitab perang kuno yang umurnya udah 2.500 tahun? Kedengarannya aneh ya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng gimana caranya strategi militer kuno ini justru bisa bikin Anda menang telak tanpa perlu perang sama sekali. Nah, ini dia. Satu kalimat ini inti dari semua yang akan kita bahas. Sun Tzu itu kan menantang banget pemikiran umum kalau kompetisi itu harus selalu adu jotos, harus konfrontasi langsung. Coba dibayangin, di dunia bisnis. Kemenangan sejati itu bukan soal ngebanting kompetitor sampai hancur, bukan. Tapi soal gimana caranya bikin mereka jadi nggak relevan lagi lewat strategi yang cerdas. Kemenangan paling efisien itu datangnya dari otak, bukan dari otot. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa menang tanpa harus berantem? Nah, semuanya itu dimulai dari satu konsep yang super kuat yang jadi fondasi dari filosofi Sun Tzu, yaitu seni mengelola persepsi. Penting nih, waktu Sun Tzu ngomong tipu daya, ini bukan berarti kita disuruh bohong murahan ya, bukan sama sekali. Ini tuh seni tingkat tinggi buat mengendalikan cerita, mengendalikan narasi. Intinya, gimana caranya bikin kompetitor kita salah baca, salah nebak niat kita, salah ngukur kekuatan kita. Efeknya, mereka jadi salah langkah. Misalnya mereka malah buang-buang duit ke produk yang salah, atau lebih parah lagi, mereka ngeremehin produk baru yang mau kita luncurin. Nah, ini nih yang membawa kita ke taktik pamungkasnya. Sebuah manuver yang kalau dipikir-pikir agak melawan logika umum dan sering banget disalahartikan. Inilah jantungnya dari seni tipu daya itu. Kalau Anda bisa kuasai ini, wah, ini bisa jadi senjata paling ampuh di gudang senjata manajerial Anda. Jadi, poin kuncinya di sini, prinsip ini bukan soal pura-pura lemah doang, tapi soal gimana kita sengaja bikin kompetitor yang lebih gede itu jadi overconfident. Iya, kita bikin mereka ngerasa aman, kita tidurkan mereka, bikin mereka ngeremehin kita. Atau kita alihkan perhatian mereka ke tempat lain. Sementara itu, diam-diam kita nyiapin langkah kemenangan kita. Coba deh lihat kontrasnya. Di satu sisi, ini kekuatan asli kita. Tim kita lagi sibuk banget inovasi, ngerancang produk baru yang benar lagi siap meluncur. Tapi, di sisi lain, ini penampilan yang kita proyeksikan keluar. Seolah-olah kita lagi santai, adem ayem, bahkan mungkin kelihatan agak lesu. Seakan-akan nggak ada pergerakan apa-apa. Nah, celah antara kesibukan di dalam dan keheningan di luar inilah arena bermain strategis kita. Contoh klasiknya keren banget nih dari sejarah. Coba bayangin, tegangnya situasi ini. Musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak ngelihat gerbang kota kita kebuka lebar-lebar. Justru rasa ragu dan curiga yang kita tanam di kepala mereka itu bisa jadi pertahanan yang lebih kuat dari tembok benteng manapun. Kita menang karena kita bikin mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Kalau di bisnis, ini mirip kayak bikin kompetitor ragu-ragu buat masuk ke pasar baru, karena mereka mikir, wah jangan-jangan mereka punya kartu as yang disembunyiin. Oke, cukup nostalgia sejarah kunonya. Sekarang, kita tarik semua ini ke dunia modern, ke dunia korporat. Kita lihat gimana konsep-konsep tadi bisa langsung Anda, para manajer, pakai di pekerjaan sehari-hari. Oke, biar gampang nangkep contoh-contoh berikutnya, kita perlu terjemahin dulu bahasanya. Gampangnya gini, jenderal itu ya Anda, manajernya. Medan perang itu pasarnya. Musuh, tentu aja kompetitor. Dan prajurit itu tim Anda. Oke, siap? Yuk kita mulai. Sekarang kita lihat contoh nyata dari rumah sendiri, Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Gojek? Sebuah perusahaan yang entah sadar atau enggak udah nerapin prinsip-prinsip ini dengan sangat-sangat efektif. Coba kita bedah strateginya. 1. Mereka menciptakan pasar baru. Fokusnya ke ojek, transportasi roda 2. Sebuah ceruk yang waktu itu diabaikan. Ini medan perang yang kosong. 2. Mereka sengaja menghindari konfrontasi langsung sama raksasa taksi. Mereka nggak mau adu kepala. Nah, baru setelah mereka kuat di benteng mereka sendiri, mereka lakuin langkah ketiga. Ekspansi super cepat jadi super app. Pas kompetitor-kompetitor besar sadar, gamenya udah beda. Contoh keren lainnya dari luar, Netflix. Mereka nggak coba-coba ngalahin Blockbuster dengan cara ngebangun lebih banyak toko fisik. Nggak. Sebaliknya, mereka malah mengubah total industrinya dengan nyerang titik lemah paling mendasar dari kompetitornya. Ini dia resep menangnya Netflix, eksekusi strategi Sun Tzu yang sempurna banget. Mereka nemuin medan perang baru, streaming. Mereka hajar langsung titik lemah Blockbuster, ketergantungan sama toko fisik dan denda telat yang dibenci semua orang.
Terus mereka inovasi gila-gilaan dengan model langganan. Dan yang paling penting, mereka datang duluan. Mereka bangun loyalitas pelanggan sebelum kompetitornya sadar apa yang terjadi. Oke, sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya Anda bisa pakai semua ini di kerjaan sehari-hari? Yuk, kita rangkum jadi beberapa poin praktis yang bisa langsung dipakai. Anggap aja ini checklist strategis buat Anda. Pertama, kenali diri sendiri dan lawan. Ini bukan cuma analisis SWOT setahun sekali ya, tapi harus dipantau terus-menerus. Kedua, kecepatan itu kunci. Pas ada peluang, sikat. Jangan tunda-tunda, waktu itu aset paling berharga. Ketiga, cari jalan paling gampang. Maksudnya, serang celah pasar, jangan adu jotos sama kompetitor di kandang mereka. Cari titik lemahnya. Dan yang terakhir, selalu fleksibel. Rencana sebagus apapun bisa gagal, jadi harus selalu siap beradaptasi dengan keadaan. Dan sebagai penutup, ingat kutipan penting ini. Semua taktik keren, semua manuver cerdas yang kita bahas tadi, itu semua nggak ada artinya kalau nggak ada strategi besar di baliknya. Ibaratnya, strategi itu petanya, dan taktik itu cuma langkah-langkah kita ngikutin peta. Kalau nggak ada peta, ya kita cuma bakal jalan muter-muter, nyasar. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin industri Anda sekarang. Di mana sih medan perang yang belum dilirik orang lain? Di mana titik lemah kompetitor Anda yang bisa Anda manfaatkan? Karena bisa jadi kemenangan Anda selanjutnya bukan datang dari pertarungan frontal, tapi justru dari langkah cerdas yang nggak pernah mereka duga-duga.